Salam teman-teman frustasi yang dikasih dalam Yesus Kristus. Lama kita tidak berjumpa, dan pada perjumpaan kali ini Kak Thomas akan menyampaikan pesan firman tentang Allah masih pegang kendali hidup kita, yang diambil dari Mazmur 27 ayat 1 dan ayat yang ke-13. Kak Thomas akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Teman-teman frustasi yang dikasih dalam Yesus Kristus, ada banyak hal yang membuat kita bisa menjadi takut. Dari masalah yang paling kecil sampai yang sangat besar, itu bisa membuat kita menjadi takut. Mungkin kita takut saat-saat ini uang jajan kita dipotong oleh orang tua kita, sehingga kita tidak bisa beli kuota, tidak bisa main HP, tidak bisa internetan, chatting, dan yang lain-lainnya. Mungkin kita juga menjadi sangat takut kalau dalam beberapa waktu ke depan pemerintah akan menetapkan bahwa anak-anak sekolah akan kembali ke sekolah di tengah-tengah virus corona yang masih merebak, yang belum ada obatnya. Kita menjadi sangat takut. Tapi kalau kita merenungkan bagian firman Tuhan yang Kak Thomas tadi bacakan, ada satu pribadi yang punya alasan untuk menjadi sangat takut, dialah Daud. Kenapa? Daud menjadi sangat takut karena kita melihat Daud diancam oleh musuh-musuhnya. Maut begitu dekat kepada dirinya. Namun di tengah-tengah ketakutannya, Daud bisa berkata, dia percaya bahwa Tuhan adalah benteng keselamatan hidupnya. Bahwa dia akan melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah ancaman maut itu. Daud melihat Tuhan itu turut campur di dalam hidupnya. Tuhan itu memegang kendali hidupnya sehingga dia tidak menjadi takut. Bukankah kisah Daud menunjukkan semua itu? Saat dia menjadi gembala, Tuhan menyelamatkan dia dari serangan beruang. Saat dia harus menghadapi Goliat, Tuhan menyelamatkan dia dari Goliat. Saat Saul menyerang dia, ingin membunuhnya, Tuhan menyelamatkan dia dari Saul. Daud menunjukkan bahwa Tuhan adalah benteng hidupnya. Tuhan pegang kendali hidupnya sehingga dia terus ditolong oleh Tuhan. Berapa waktu yang lalu anak Kak Thomas Selo sempat sakit gitu. Buang-buang air sehingga kami takut Selo menjadi dehidrasi. Karena ketakutan itu akhirnya kami memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Lalu sesampainya di rumah sakit waktu mengantri, Kak Thomas kembali merenung. Apa sih yang membuat Kak Thomas menjadi takut? Bukankah firman Tuhan berkata dalam Mazmur 56 ayat 4-5, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Kak Thomas juga ingat, bukankah firman Tuhan berkata dalam Mazmur 33 ayat 13-14 berkata, Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Lalu Kak Thomas juga ingat, Yesaya 46 ayat 9-10 berkata demikian. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal-hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Semua firman itu mengingatkan Kak Thomas bahwa Kak Thomas masih pegang kendali hidup Kak Thomas. Bahkan sehelai rambut Kak Thomas yang sedikit ini kalau jatuh itu atas seizin Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 21 ayat 28. Allah masih pegang kendali hidup Kak Thomas. Karena itu teman-teman frustasi yang dikasih dalam Yesus Kristus, hari ini Kak Thomas mau menyampaikan bahwa Allah masih pegang kendali hidup kita masing-masing. Karena itu ketika kita takut, ketika kita menjadi gentar, ingat, datang kepada Tuhan seperti Daud yang memandang bahwa Tuhan adalah benteng keselamatannya. Tuhan adalah terang hidupnya. Dan dia yakin dan percaya akan melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah ketakutan yang ada. Karena itu pesan firman hari ini. Kalau teman-teman saat ini menjadi takut, kalau saat ini teman-teman menjadi gentar, datang pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan katakan, Tuhan, Engkau benteng hidupku. Tuhan, Engkau keselamatanku. Dan aku yakin dan percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan meski harus menghadapi ketakutan. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh diteguhkan oleh firman Tuhan. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.